Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aw masaluhum utawi sifati orang munafik, atau utawi sifatnya orang munafik kasoyibin iku koyo piro-piro udan, iku koyo piro-piro udan. Ai tegese ka ashabi matorin, koyo kang duweni udan, koyo piro-piro kang duweni udan. Wa asluhu utawi asale lafat soyibin, adapun asalnya lafat soyibin soywibin. Soywibin itu lafat soywibin, ini namanya i'lal. Ada di kelas 3 maksudnya i'lal ya. Proses asalnya apa? Soywibin itu lafat soywibin. Min sobah ya subuh, sangking lafat fi'il madhi sobah. Fi'il madhi sobah ya subuh, fi'il mudhari ya subuh. Maknanya sobah ya subuh ay yanzilu, tegese temurun. Tegese temurun. Seperti kemarin sobibur rahmah ya. Itu temurunnya rahmat. Ay yanzilu tegese temurun. Temurun minas sama'i sangking langit. Minas sama'i sangking langit. As-sahabi tegese mega. Ay sahabi tegese mega atau mendung ya. Mendung. Fihi kang iku ing dalem as-sahab atau as-sama. Fihi kang iku ing dalem as-sama atau ashab. Ais sahabi tegese as-sahab, tegese mega atau mendung. Tegese mega atau mendung. Zulumatun utawi piro-piro peteng. Utawi piro-piro peteng mutakasifakang tebal atau tebal sangking petengnya. Waradun lan petir atau gluduk. Waradun lan petir atau gluduk. Huwa utawi ra'dun al-malakul muwakkal bih. Al-malaku iku malaikat. Al-malaku itu malaikat. Jadi petir itu sebenarnya malaikat. Al-muwakkalu bih, yang diwakili. Wakilah lan diucapkan sautuhu itu suaranya malaikat. Sautuhu itu suaranya malaikat. Ada petir itu ada yang mengatakan itu suara malaikat. Suaranya seperti itu ya. Menyebabkan orang banyak kaget. Wabarkun lan kilat. Wabarkun lan kilat. Barkun itu lama anu sautihi, tegese kilate cumetini malaikat. Kilatnya cumetinya malaikat. Atau suaranya alladzi yazjuruhu bihi. Alladzi yazjurukang, mencegah atau menggiring opo suara, mencegah opo menggiring opo suara, hu ing udan bihi kalawan cumeti. Ya ja'aluna halih dadi akan piro-piro orang munafik.
menjadikan yaj'aluna halih dadi akan sapa pira-pira orang munafik ai ashabus sayyibi tegese pira-pira wong kang duweni udan, pira-pira wong kang duweni udan, menjadikan asabiahum ing pira-pira jari-jarinya ashab, pira-pira jari-jarinya ashab. Ashab di depannya tinggal dikasih tanda. Yang dimaksud kan ini jari-jari ini. Nggak mungkin semuanya masuk. Ai anamilaha tegese pira-pira ujungnya jari-jari. Tegese pira-pira ujungnya jari-jari. Dimasukkan fi azanihim ing dalam pira-pira telinganya ashab. Fi azanihim ing dalam pira-pira telinganya ashab min ajalis sawaiki sangking arai pira-pira gluduk atau petir. Siddati sautir ra'di tegese bangete suaranya petir. Tegese bangete suaranya petir. Li'alla yasma'uha. Li'alla yasma'u supaya tidak mendengarkan sopo ashab. Supaya tidak mendengarkan sopo ashab ing geluduk hadzara khaufal maut. Hadzara ay khaufal maut. Karena khawatir mati. Karena khawatir mati min simaiha sangking mendengarkan petir. Kadzalika koyok mengkono-mengkono yang disebutkan. Haula utawi piro-piro orang munafik. Idza nuzilal Qur'anu. Idza nuzila nalaikani diturunkan. Idza nuzila nalaikani diturunkan Al-Qur'anu. Opo Al-Qur'an wa fihi lan iku ing dalam Al-Qur'an zikrul kufri utawi nutur kekufuran al-mutashabbaha yang diserupakan bizulumati kalawan piro-piro peteng. Al-mutasyabbah yang diserupakan bizulumati kalawan piro-piro peteng. Wal wa'idi lan ancaman. Wal wa'idi lan ancaman alaihi atas kufur al-mutasyabbah yang diserupakan birra di kalawan geluduk atau petir. Wal hujaji lan piro-piro hujjah atau argumentasi. Wal hujaji lan piro-piro hujjah atau argumentasi al bayyinati kang pertelo atau jelas. Al bayyinati kang pertelo atau jelas. Al mutasyabbah yang diserupakan bil barqi kalawan kilat.
Yasudduna menutupi sopo orang-orang munafik. Yasudduna menutupi sopo orang-orang munafik azanahum ing telinganya, ing piro-piro telinganya orang munafik, ing piro-piro telinganya orang munafik, li alla yasma'u supaya tidak mendengarkan, supaya tidak mendengarkan sopo orang munafik hu ing Al-Qur'an, supaya tidak mendengarkan sopo orang munafik hu ing Al-Qur'an. Karena kalau mendengarkan itu fayamilu mongko condong sopo orang munafik, fayamilu mongko condong sopo orang munafik ilal iman maring iman, ilal imani maring iman, wa tarki dinihim lan ninggalno agamanya munafik, lan ninggalno agamanya munafik. Wawa utawi agama, wawa utawi agama indahum, indahum monggo orang munafik atau di sisi orang munafik mautun iku mati, mautun iku mati. Wallahu utawi awatala muhitun itu meliputi, iku kang ngeliputi bil kafirina kalawan piro-piro orang kafir. Ilman ilmuni Allah Ta'ala, wa kudratan lan kekuasaannya Allah Ta'ala. Fala yafutunah mongko ora pot atau ora tertinggal sopo kafir hu ing Allah Ta'ala, mongko ora pot atau tertinggal sopo orang-orang kafir hu ing Allah Ta'ala. Ini termasuk dalam pembahasan ciri-ciri orang munafik ya. Kemarin sudah banyak terkait masalah ciri-ciri orang munafik lah. Termasuk mereka dikatakan tuli dari kebenaran, bisu dari kebenaran, dan juga buta dari kebenaran. Sumum bukmun umyun. Mereka orang munafik tuli dari kebenaran, buta dari kebenaran, dan juga bisu dari kebenaran. Ya tidak mau menerima. Ada orang menyampaikan kebenaran, mereka tidak mau menerima. Pura-pura tidak mendengarkan. Pura-pura buta, pura-pura tuli. Nah, selain daripada ciri-ciri di atas, juga orang-orang munafik itu disamakan dengan hujan yang turun dari langit. Hujan yang turun dari langit, yang mana di langit itu atau di awan itu ada sebuah kegelapan yang sangat tebal. Terus juga selain ada sebuah kegelapan di langit itu, juga ada petir yang sedang menyambar. Sangat dahsyat suaranya. Lah, mereka orang-orang munafik itu ketika mendengar ketika mendengar hal ini, mereka sama-sama telinganya ini ditutupi dengan jari-jarinya. Ini kan jari-jari. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minasyawiq. Karena tidak kuat dengan suaranya petir yang sedang menyambar tadi, sangat dahsyat suaranya sehingga mereka telinganya ditutupi dengan jari-jari. Nah ini kan nggak mungkin jari-jari dimasukkan ke semua, ya semuanya dimasukkan ke dalam telinga. Paham ya? Ini tidak mungkin. Makanya ini ini Al-Quran mengandung kata-kata ilmu balaghah.
Nanti dipelajari di kelas ini, kelas 5. Yang dimaksud daripada ini kan jari-jari. Sampai sini. Nggak mungkin dimasukkan. 5 jari-jari nggak mungkin dimasukkan. Berarti yang dimaksud jari-jari ini adalah anamil. Hanya ujungnya saja. Paham ya? Hanya ujungnya. Kalau ujungnya mungkin. Karena ujungnya. Anamil itu ujungnya saja. Mungkin. Jadi saking tidak kuat dengan suaranya petir yang sedang menyambar, mereka menutupi telinganya. Dimasukkan semua jari-jari ini ke dalam telinganya. Jari-jari ukuran dari sini sampai sini, ini jari-jari. Kan nggak mungkin 5 jari-jari dimasukkan. Berarti yang dimaksud adalah anamil, ujungnya saja. Ini kalau dalam balaghah namanya itlaqul kul uridal juz. Yang diucapkan semuanya, tapi yang dimaksud sebagian. Ada juga yang diucapkan sebagian, yang dimaksud semuanya. Ada juga yang diucapkan wadahnya, yang dimaksud isinya. Atau sebaliknya, yang diucapkan isinya, yang dimaksud wadahnya. Contoh gini, Masya Allah, becak itu sangat cantik. Maksud secara akal ada becak cantik. Siapa yang cantik? Orang yang ada di dalam becak. Paham ya? Insya Allah. Becak itu sangat cantik. Betapa indahnya. Tidak mungkin becak itu cantik. Yang dimaksud adalah wanita yang ada di dalam becak. Atau gini, sering saya sampaikan, syarib tulkuzah. Saya minum gelas. Musuh minum gelas. Hah? Ada enggak seseorang minum gelas? Yang diminum gelasnya, ada enggak? Enggak. Yang diminum air yang ada di dalam gelas. Itu namanya yang diucapkan wadahnya, tapi yang dimaksud adalah isinya. Paham ya? Atau sekarang ya, di sungai Karangpilang ini sedang banjir. Yang banjir bukan sungainya. Yang sampai meluap itu adalah air yang ada dalam sungai. Ya sungainya tetap seperti itu. Kesana karena nggak mungkin musuhnya sungai banjir. Yang dimaksud air. Al-ma'is sa'il. Paham ya? Ada lafaz Aisyatur Radiyah atau Naharu Hasan Soim. Siangnya Hasan sedang berpuasa. Musuh. Yang dimaksud Hasan berpuasa di waktu siang hari. Nah, ini makanya ini termasuk ilmu cara memahami Al-Qur'an. Contohnya tadi, yaj'aluna asabiahum. Wah, mereka kalau kita baca terjemahnya, mereka orang-orang kafir memasukkan semua jari-jarinya ke dalam telinganya. Jari-jari ini, sampai sini ini jari-jari. 5-5-nya dimasukkan. Ini kan ukuran secara akal tidak mungkin. Oh, berarti yang dimaksud ay anamil, ujungnya saja. Kalau ujungnya bisa. Nah, sekarang Presiden Prabowo sedang bangun villa di Pacet atau mengembangkan apa? Memperluaskan jalan raya. Musuh si presiden yang bangun. Ya nggak mungkin. Siapa yang bangun? Hah? Ya, nggak mungkin presiden bangun langsung. Itu namanya sabab banyak nanti. Maka itu fungsinya kita belajar ilmu-ilmu mulai dari nahwu dan yang lainnya. Ini sebuah perumpamaan. Paham ya? Perumpamaan. Apa artinya? Artinya seperti ini. Artinya orang-orang munafik itu ketika Al-Quran diturunkan, karena di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang menjelaskan memberi nasihat kepada orang-orang kafir, menyebutkan orang-orang kafir antara lain. Ini disamakan dengan sebuah kegelapan. Paham ya? Tadi di atas ada mendung yang sangat gelap. Lah di Al-Quran ini ada ayat yang menjelaskan tentang orang-orang kafir. Lah ini sebuah kegelapan.
Di dalam Al-Quran ada sebuah wa'id. Apa wa'id? Ancaman. Memberi ancaman kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ada juga wa'duh, janji. Menjanjikan dapat surga kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ancaman. Ancaman bagi mereka orang kafir dan orang munafik ini disamakan dengan suara petir. Di Al-Quran ada sebuah argumen-argumen yang sangat jelas. Ini disamakan dengan kilat. Paham ya? Nah, kenapa mereka kok menutupi telinganya dengan semua jari-jarinya atau ujung jarinya? Supaya mereka dengan tujuan supaya tidak bisa mendengar Al-Quran. Jadi, kenapa? Karena gini. Ketika orang iman semestinya mendengar Al-Quran itu tambah yakin, bertambah keimanannya. Paham ya? Orang kafir pun kalau memang itu ditakdirkan mendapat hidayah dengan sebab pelantaran mendengarkan Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran dibacakan ada orang kafir dan ketepatan memang ditakdirkan mendapat hidayah. Siapa contohnya? Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau pada waktu itu kan awalnya ingin membunuh Nabi. Karena tambah hari tambah banyak umat atau pengikut Nabi. Akhirnya ketemu, mau kemana Umar? Bawa pedang. Mau bunuh Muhammad. Ngapain? Karena tambah hari tambah banyak yang masuk Islam. Sebelum ingin membunuh Nabi silahkan. Urus sendiri internal ke keluarganya. Lah kenapa? Adikmu Fatimah itu sudah mengikuti agamanya Nabi Muhammad. Adikmu jangan diurus. Adikmu urus, keluargamu urus sebelum mengurus orang lain. Akhirnya beliau, sangat marahnya. Pergi ke rumahnya adiknya. Dengan dahsyat mengetuk pintunya dengan keras. Waktu itu beliau sempat mendengar di dalam kamar, di dalam rumah itu ada yang baca Al-Quran. Ternyata ada 3 orang. Adiknya Fatimah beserta suaminya dan ada lagi sahabat. Membimbing baca Al-Quran. Ketika beliau masuk, pertama beliau marah dan sempat menampar adiknya dan adik iparnya karena yang satunya menyembunyikan diri. Beliau marah, akhirnya melihat lembaran Al-Quran. Diambil, akhirnya dirampas, cuma Iqra, silakan bacanya. Kata beliau, saya ingin mendengarkan. Ketika dibacakan surat Toha, beliau tambah asik mendengarkan, hatinya menjadi lunak dan bersamaan dengan petunjuk dari Allah Ta'ala. Akhirnya beliau memeluk agama Islam. Jadi dari situ, sedangkan orang kafir nggak mau. Ketika ada Al-Quran, orang munafik, apalagi orang kafir, yang memang tidak mendapat petunjuk. Orang munafik ketika Al-Quran dibacakan, mereka menutupi dengan erat telinganya, ditutupi dengan jari-jarinya. Sehingga ini naudzubillah, seandainya sekarang ada orang yang beriman atau santri tidak mau mendengar Al-Quran ini, berarti dikhawatirkan termasuk kategori ini. Kategori mereka yang memang orang munafik yang tidak mau mendengar Al-Quran sehingga menutupi telinganya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang munafik mendapat ancaman yang sangat dahsyat. Ya, mereka masuk neraka jahanam selama-lamanya umpamanya. Jadi kalau ada si A tidak mau mendengar Al-Quran, dikhawatirkan termasuk kategori ini. Sementara yang tafsir sudah ya. Selanjutnya lanjut Fathul Mu'in.